Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak ibu sayangi? Ya, semoga kalian sehat-sehat saja, tetap berada di rumah. Karena kita sekarang di masa pandemi, namun jangan lupa terus belajar. Kemudian juga kepada anak bapak ibu sayangi, supaya tetap mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sering memakai masker apabila keluar rumah, kemudian sering mencuci tangan, dan tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi 5 kingdom atau disebut dengan sistem Takar itu, makhluk itu dibagi menjadi ke dalam 5 kingdom. Yang pertama namanya kingdom Plante, dan kingdom Animalia, kingdom Fungi, kingdom Monera, dan kingdom Protista. Kingdom Animal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya Avertebrata, yang kedua namanya Vertebrata. Nah, berdasarkan filum hewan-hewan animal ini, yang pertama adalah Avertebrata dibagi menjadi beberapa kingdom atau 7 kingdom. Yang pertama namanya filum Protozoa, yang kedua filum Porifera, yang ketiga filum Coelenterata, kemudian Vermes, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Nah, sedangkan filum Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas. Pertama namanya Pisces, yang kedua namanya Amphibia, Reptil, Apes, dan Mamalia. Avertebrata terdiri dari Protozoa, Porifera, Coelenterata, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Avertebrata yang termasuk di dalam Avertebrata ini, yang pertama adalah filum Protozoa. Filum Protozoa ini berdasarkan alat geraknya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama namanya Rhizopoda, yang kedua namanya Ciliata, yang ketiga namanya Flagellata, yang keempat namanya Protozoa. Ini disebut dengan Protozoa atau hewan bersel satu. Porifera, filum Porifera atau hewan berpori. Nah, ciri-ciri dari hewan berpori ini adalah pertama hidup di air laut, yang kedua permukaan tubuhnya itu terdapat pori, kemudian tubuhnya terdiri dari banyak sel. Coelenterata atau hewan berungga, tubuhnya ini seperti kantung, memiliki alat gerak atau tentakel atau alat peraba. Kemudian bentuk tubuhnya ada 2, yang pertama adalah polip, yang kedua adalah medusa. Nah, polip ini ketika dia waktu kecil, Coelenterata ini hidup pada benda-benda, sedangkan medusa itu bergerak bebas, berenang di air, atau juga disebut dengan hidup pada lingkungan, yaitu dengan berenang. Nah, ini adalah contohnya adalah ubur-ubur, yang kedua atau anemon laut. Filum Vermes atau cacing. Nah, ini ciri-cirinya Vermes ini, yang pertama bentuk tubuhnya itu bulat, kemudian ada yang pipih, ada yang panjang. Nah, berdasarkan sisinya, Vermes ini berbentuk bilateral, kemudian berdasarkan lingkungan hidupnya, ada yang hidup di air, juga ada yang hidup di tanah. Kemudian juga ada yang bersifat parasit. Nah, berdasarkan struktur tubuhnya, cacing ini dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya Platelmintes, kemudian Nemantelmintes, kemudian namanya Annelida. Tubuhnya ada yang Platelmintes itu bentuk tubuhnya pipih, kemudian kalau dia yang Nemantelmintes kilik, kemudian kalau Annelida itu bentuknya gelang. Mollusca atau hewan lunak. Nah, di sekeliling kita
kita sudah pernah melihat, bahkan kita sudah juga pernah mengkonsumsi bagian dari filum moluska ini. Namun kita perlu tahu ciri-ciri dari moluska ini. Yang pertama, ciri-ciri dari moluska ini adalah tubuhnya lunak dan berlendir. Tubuhnya itu terdiri atas kepala dan perut, kemudian dilindungi cangkang dari zat kapur. Nah, berdasarkan kelasnya itu dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama namanya kelas Gastropoda, kemudian Cephalopoda, yang ketiga adalah Lamellarhynchiata. Filum pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang filum Echinodermata atau hewan yang berkulit duri. Nah, berdasarkan ciri-cirinya dari Echinodermata ini adalah tubuhnya diselimuti rangka ulat, rangka luar atau zat kapur dengan duri yang kecil yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Kemudian cara bergeraknya dari Echinodermata ini adalah dengan menggunakan kaki, namanya kakinya adalah kaki ambulakral. Nah, berdasarkan kelasnya, Echinodermata ini dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama namanya kelas Asteroidea atau bintang laut, kemudian Echinoidea atau landak laut, Ophioidea atau bintang laut, kemudian bintang ular ya, bintang laut, kemudian Chirimudea atau lili laut, kemudian Holotudia atau teripang. Nah, ini adalah kelas dari Echinodermata atau hewan berkulit duri. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang filum arthropoda atau filum yang membicarakan tentang hewan yang berbuku-buku ya. Ciri-ciri dari arthropoda ini adalah tubuhnya itu bersegmen, kemudian kakinya berbuku-buku, simetris bilateral, kemudian lihat dari sistem sarafnya itu sistem saraf tangga tali. Matanya ada 2, ada mata tunggal, juga ada mata jemuk. Nah, berdasarkan kelasnya, hewan arthropoda ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama namanya kelas Insecta, kemudian Arachidia, kemudian Myriapoda, dan terakhir adalah Crustacea. Ini adalah filum yang kelas yang terdapat pada filum arthropoda. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk menjaga terus kesehatannya dan juga mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan baik melalui buku, internet, serta sumber-sumber lainnya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.